Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Shalom, mari kita bersatu hati menundukkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Kalau sampai sekarang kami masih boleh menikmati berkat-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah kami Tuhan. Amin. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku.
segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat, ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara, memuji-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Kami ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Ku angkat hati kami, Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang
sembah, kami memuji-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat di dalam kuasa nama-Mu Tuhan. Sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan Tuhan masih izinkan kami beribadah. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Tuhan, biarlah siang hari ini Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami sehingga hidup kami ada di dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat siang. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya biarlah semakin hari semakin kita ini semakin rindu untuk mencari Tuhan. Semakin mau ya tersungkur di kaki Tuhan, merendahkan diri, dan melihat hari-hari ini harusnya kita imannya semakin bangkit ya. Melihat keadaan di sekeliling kita, banyak hal yang terjadi, bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi bagian kita adalah mari kita pegang teguh firman Tuhan, saudara. Iya, hari ini saya akan berbicara firman Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar. Karena saya percaya firman Tuhan itu membawa banyak nilai dan hikmat bagi hidup kita, sehingga kita bisa mencapai perkenanan Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah kita belajar tentang apa itu berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, terambil dari Lukas pasal yang ke-9. Ayat mulai 57. Lukas pasal 9 ayat yang mulai 57. Judul perikopnya di sana, hal mengikut Yesus. Hari ini banyak sekali orang berkata mengikut Yesus, tetapi kita mau lihat hari ini saudara, ada kriteria orang mengikut Yesus itu. Bukan hanya berbondong-bondong, bukan hanya sekedar saja, tetapi ya ada syarat, ada kriteria, dan apa itu? Mari kita semua belajar hari ini. Firman Tuhan terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-57, hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya, jadi ini ceritanya hal mengikuti Yesus. Kebetulan juga ini kisahnya Yesus sedang berjalan.
Ayat 57 bilang ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berarti mereka ini sedang dalam posisi berjalan, melanjutkan perjalanan. Lalu berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Ya saudara, kalau kita pernah dulu menonton film film tentang Tuhan Yesus, itu kita lihat kemanapun Yesus pergi itu orang banyak mengikuti dia. Orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Karena dia ini pembuat mujizat. Karena ada karisma yang menarik dari hidup Yesus. Karena ada sesuatu yang menarik saudara ya. Jadi kemanapun Yesus pergi itu orang berbondong-bondong saudara ya, mengikuti Tuhan. Berarti mereka ini sedang dalam perjalanan. Banyak orang mengikut Yesus ya. Ini juga bisa mengisahkan tentang zaman sekarang ini. Banyak orang berbondong-bondong mengaku Kristen. Banyak orang berbondong-bondong mengaku percaya Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan yang kok notabene disebut Kristen. Tetapi apakah mereka semua layak? Apakah kita ini semua layak di hadapan Tuhan untuk mengikuti Dia? Ini ada syaratnya kita lihat. Ya, lalu seorang berkata kepada Yesus ketika mereka sedang berjalan. Ya, dia berkata begini, Tuhan, aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika ada seseorang yang berkata kepada Yesus, aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Yesus memberikan sebuah tantangan ya. Kita bersyukur Yesus bukanlah tokoh agama yang memberikan janji-janji yang menyenangkan telinga. Seperti hari-hari ini banyak kekristenan hanya menjanjikan yang enak bagi telinga. Oh kalau ikut Yesus diberkati. Oh kalau ikut Yesus pasti uangnya banyak. Oh kalau ikut Yesus hutangnya lunas ya. Oh kalau ikut Yesus banyak. Tapi saya bersyukur Yesus tuh Tuhan bukan yang membuat pencitraan terhadap dirinya dengan hal-hal yang enak supaya orang mau mengikuti dia. Ya, bukan kampanye ya. Yesus dengan jelas berkata kepada orang ini yang berkata, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi, dia bilang. Lalu Yesus langsung bilang kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain Yesus sedang memberikan sebuah ini loh resiko. Kamu mau sungguh-sungguh ikut aku? Ya, serigala punya dia katakan di sana liang. Burung punya sarang, tapi aku enggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kamu siap enggak ikut Yesus? Saudara, mari kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, ya membayar harga. Makanya saudara, kalau saudara tuh cuma jadi orang Kristen yang kalau enak percaya Yesus, kalau enggak enak sudah enggak percaya, itu bahaya. Kalau sehat percaya, kalau sakit enggak. Kalau kaya percaya, kalau miskin tidak. Ya kalau lagi terlilit hutang, ya semua mencari Tuhan, semua mencari pendeta, semua. Ya tetapi ketika sudah selesai masalahnya, lupakan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini mengikuti Yesus itu tidak ada dalam perkenanan Tuhan. Karena itu Yesus langsung memberikan sebuah tantangan kepada orang ini. Mau ikut aku benar? Ingat loh, serigala punya liang, burung punya sarang, aku gak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa? Akan ada penderitaan. Mengikut Tuhan itu membayar harga. Lalu ayat yang ke-59, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ya, jadi ketika Yesus dalam posisi sedang berjalan dengan murid-muridnya, orang banyak mengikuti dia, lalu dia menunjuk kepada seorang. Ya, di sana dia katakan kepada orang itu, ikutlah aku. Dia mengajak seseorang untuk mengikut dia, saudara. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, orang mati menguburkan orang mati. Ini adalah kalimat yang bisa dipahami hanya orang-orang yang sudah dewasa imannya. Kalau kita melihat dari pernyataan ini kayaknya Yesus tuh kejam banget. Kalau kita melihat dari perkataan ini rasanya kok Yesus tuh tidak beretika. Masa ada anak orang tuanya mati, ya, dia mau pergi kubur ketika Yesus ajak ikut aku, dia mau pergi kuburkan ayahnya, Yesus bilang, ya, enggak perlu kamu menguburkan bapakmu, biarkan saja orang mati menguburkan orang mati.
Saudara, saya ingin membukakan sedikit bagi kita hari ini supaya kita tidak salah mengerti. Setiap ayat, setiap pasal yang ditulis itu ada konteksnya, saudara ya. Di dalam tradisi orang Yahudi, ya, penguburan pertama itu adalah dengan meletakkan jasad di dalam gua-gua batu. Jadi orang Yahudi itu kalau meninggal ya seperti Yesus, saudara. Dia dikafani, dibungkus kain kafan, lalu ditaruh dalam gua batu, diletakkan begitu saja setelah dibalsam dengan rempah-rempah. Ya, makanya pada waktu itu Maria Magdalena dan sahabat-sahabatnya itu membawa rempah-rempah, ya, lalu mereka mengafani dia, mereka kasih rempah-rempah lalu diletakkan saja begitu dalam gua batu. Saya kemarin juga baru dari Toraja, saudara, ya, dan ternyata ya saya baru melihat, saya masuk ke kuburan-kuburan gua-gua batu itu. Banyak orang bilang, ngapain sih Bu masuk ke sana? Apa yang didapat di sana? Ibu nggak takut gini? Disitulah kita melihat akhir hidup dari seseorang. Saya masuk ke dalam gua batu itu, isinya tengkorak, tulang belulang, saudara, ya. Dan ternyata yang saya dapati, orang Toraja itu tradisinya, leluhurnya itu ya ternyata mirip sama orang Yahudi. Ketika mati, leluhurnya itu diletakkan di gua-gua batu, ya, di dalam batu. Bahkan beberapa objek wisata di Toraja itu adalah memang kuburan di dalam gua batu, di batu-batu mereka ditaruh pada zaman dari leluhur mereka, saudara, ya. Dan ternyata ini mirip sekali dengan orang Yahudi, saudara. Nah, saudara, penguburan di dalam adat istiadat Yahudi itu, jasad itu diletakkan di dalam gua, ya. Sedangkan penguburan kedua itu adalah setelah setahun, ya, ketika tulang belulangnya sudah ya kering, ya, dan tinggal memang tulang, sudah tidak ada daging. Setelah setahun maka tulang-tulang itu akan dipindahkan ke dalam kotak. Nah, itu adalah acara tradisi, acara budaya, adat istiadat mereka, saudara. Jadi saudara, kalau melihat kisah di sini, ya, berarti ketika Yesus ketemu dengan pemuda itu, ini bukan penguburan hari yang pertama. Ya, karena orang itu mengikuti rombongan Yesus, berarti dia lagi tidak dalam keadaan berduka, sudah selesai, sudah 1 tahun dikubur. Ya, tetapi mau dipindahin tulang belulangnya itu ke dalam kotak, itu penguburan yang kedua. Ya, dan adat istiadat di dalam orang Yahudi itu, saudara, kalau mereka itu setelah dikuburkan yang pertama itu jenazahnya masih ada, lalu diletakkan dalam gua batu, maka selama 1 minggu mereka itu tidak boleh keluar rumah, mereka itu berkabung, mereka itu tidak boleh bicara, bahkan tidak boleh berdialog. Ya, walaupun dalam satu rumah semua diam selama 7 hari. Itu adalah masa perkabungan. Setelah melewati masa itu barulah boleh bicara. Nah, kalau kita lihat di dalam cerita ini, anak muda ini mengikuti rombongan Yesus. Lalu ketika Yesus mengajak dia berkata, izinkan aku pulang dulu menguburkan ayahku. Ini ya menurut, ya, kalau kita lihat dari tradisi, kalau kita lihat dari aturan adat istiadat Yahudi, berarti ini adalah penguburan yang kedua, akan memindahkan tulang yang sudah setahun itu dimasukin dalam kotak. Dan itu adalah penguburan yang kedua, berarti ya buktinya anak ini sudah ada di luar rumah, ya. Tidak lagi menurut adat istiadat 7 hari kalau dia baru dikuburkan. Dan dia sudah bicara, ya, karena kalau itu penguburan pertama dia nggak boleh berbicara dan dia harus ada di rumah di dalam masa perkabungan. Berarti ini menurut para ahli, ya, memang benar ini adalah penguburan yang kedua. Penguburan yang kedua itu hanya memindahkan tulang yang sudah setahun. Ini berbicara tentang adat istiadat. Nah, Yesus tuh berkata kepada dia, ya, ikut aku. Lalu dia bilang, izinkan aku pamitan dulu, aku mau kubur ayahku. Ya, mau pindahin tulangnya, berarti yang kedua itu. Lalu Yesus berkata kepada dia, ya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, saudara, apa yang dimaksud dengan Yesus berkata biarlah orang mati menguburkan orang mati? Ini adalah sebuah kiasan yang dipakai oleh Yesus, bukan berarti itu orang mati yang mati secara fisik. Kemarin saya sudah menyinggung, saudara, kematian itu ada 3.
Yang pertama adalah kematian secara fisik, di mana tubuhnya mati, tetapi tubuhnya mati, tapi rohnya itu hidup dalam kehidupan yang kekal, yaitu namanya kematian fisik. Ya, orang semua pasti akan mati secara fisik, di mana nafas kita berhenti. Lalu kematian yang kedua, yaitu adalah orang yang masih hidup, tetapi rohnya mati. Ini yang bahaya. Ya, orangnya tuh masih hidup, masih jalan-jalan, tetapi rohaninya mati. Ini juga disebut orang mati. Makanya ini yang dimaksud Yesus adalah biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Mereka ini yang melakukan adat istiadat, tradisi penguburan kedua ini, yang dimaksud Yesus adalah orang-orang yang mati. Mereka menghormati tradisi adat istiadat lebih daripada Tuhan. Mereka memang melakukan semuanya, tetapi rohaninya mereka itu mati. Bukankah sekarang kita melihat banyak di sekeliling kita orang menyebut dirinya Kristen, tapi mereka terus hidup di dalam dosa? Ini berarti rohnya mati. Kalau di pandangan Tuhan ini termasuk dalam kategori orang mati, menguburkan orang mati. Ya, ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tapi masih terus hidup dalam dosa, kenajisan, percabulan, kemabukan, judi, pertengkaran, pertikaian, iri hati. Ini juga termasuk orang mati. Ya, tubuhnya hidup tapi rohaninya mati. Kalau dalam pandangan Tuhan Yesus, mereka disebut orang mati. Orang mati menguburkan orang mati. Jangan sampai kita masuk kategori orang mati di mata Tuhan, yang mati rohaninya, hidupnya terpisah dari Allah. Makanya kemarin saya sampaikan setiap orang itu harus mengalami kelahiran baru. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia itu mati secara rohani. Jadi saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini itu orang mati, yaitu orang mati rohani. Ya, untuk apa kamu taat sama adat istiadat tradisimu, tapi kamu tidak taat pada Tuhan? Ya, makanya Yesus berkata pada dia, biar orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat yang ke-61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Ya, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Ini dulu ayat yang saya dapat ketika saya harus mengikut Tuhan Yesus. Dan saya begitu ditentang oleh keluarga. Ya, saya bilang, Tuhan, aku mau pamitan dulu Tuhan kepada keluargaku. Ya, saya temukan ayat ini saudara. Ya, dia bilang, waktu itu saya ingat banget waktu saya disuruh memilih antara keluarga atau Yesus. Ya, kalau kamu pilih Yesus silakan tinggalkan keluarga, kalau kamu pilih keluarga tinggalkan Yesus. Ayat ini yang saya temukan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Kata berpamitan itu artinya apa? Kalau boleh berangkat, kalau enggak boleh ya enggak. Namanya juga izin, mau pamit. Ayat 62 Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, apakah kita hari-hari ini menjadi orang-orang yang siap untuk membajak? Jangan pernah menoleh ke belakang. Mengikut Tuhan tidak bisa ditawar. Bahkan sekalipun mungkin satu saat ada keluarga yang menentang kita, mari kita memiliki keyakinan iman, karena keselamatan itu sifatnya pribadi-pribadi. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak, anak tidak bisa menyelamatkan orang tua. Ya, suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri gak bisa menyelamatkan suami. Pada akhirnya nanti keselamatan itu urusan pribadi, lepas pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu Yesus berkata, barang siapa, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan pakai alasan apapun untuk mengikut Tuhan. Mari kita membayar harga. Jangan pakai alasan Tuhan saya sudah capek. Ingat saudara,
capek yang kau alami hari ini mungkin menghadapi suamimu, menghadapi anakmu, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan engkau terima dalam hidup yang kekal kelak. Yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita itu kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Percayalah, tidak ada harga lain yang sebanding dengan apa yang akan kita terima. Mari kita bersabar hari-hari ini dan bayar harga. Mari kita jalani setiap penderitaan kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Supaya kelak ketika Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, saudara, biar dia dapati setiap kita itu setia sampai pada garis akhir. Saya berdoa buat setiap kita hari ini, apapun tantangan yang sedang saudara hadapi, setialah sampai pada garis akhir. Sebab Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang mau setia. Dan saya mau bersaksi, saudara, ketika dulu saya temukan ayat ini, itu sebuah pergumulan besar antara memilih keluarga atau Yesus. Tetapi dengan Tuhan berkata, ya kalau engkau siap membajak, jangan menoleh ke belakang. Saya meninggalkan semuanya, keluarga, rumah, kenyamanan, saya tinggalkan semuanya. Apakah setelah itu saya berbahagia? Saya mengalami tekanan, penderitaan, bohong kalau saya bilang bahagia secara fisik, tidak. Tetapi manusia rohani saya sedang dihidupkan kembali. Karena tadinya saya mati, daging saya lah yang hidup, roh saya mati. Ketika menerima Yesus akan dibalik, roh kita dihidupkan, daging akan dimatikan. Dan satu-satunya cara untuk mematikan daging hanyalah lewat penderitaan. Kenapa engkau menderita sekarang? Karena Tuhan sedang proses mematikan kedaginganmu. Karena orang yang sudah mati itu sudah berhenti berbuat dosa. Ya, jadi sabarlah saudara untuk menanggung semua yang berat hari-hari ini. Percayalah saudara, satu saat engkau akan melihat apa yang Tuhan buat itu indah pada waktunya. Saya percaya kita semua hari-hari ini mau terus mencari perkenanan Tuhan. Dan biarlah kita mengerti apa yang Tuhan sedang sampaikan bagi kita. Mari kita naikkan sebuah pujian. Terima kasih Bapa. Mungkin sekarang kami belum melihat jalan-jalan-Mu. Mengikut Engkau itu sesuatu yang tidak mudah. Ada harga yang kami bayar. Tapi kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa jalan-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Mengikut Engkau itulah yang akan datangkan kehidupan yang sampai pada kekekalan. Kalau hari ini kami sedang mati dalam rohani, hidupkan kembali Tuhan. Kami tidak ingin masuk dalam kategori orang mati yang menguburkan orang mati. Kami mau menjadi anak-anak yang hidup di hadapan Tuhan karena iman kami dibangkitkan. Biar pujian ini mewakili hati kami di hadapan Tuhan hari ini. Kami mau berkata dengan iman di hadapan-Mu Bapa. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, atas kenyataan hidupku, namun
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau dalam hidup ini. Karena tidak ada lagi jaminan yang lain yang bisa menjadi pegangan bagi hidup kami selain Tuhan. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa, tuntun langkah-langkah kami. Dalam jalan-jalan ini seringkali dalam mengikuti Engkau ada banyak hal yang tidak kami mengerti dengan logika dan pikiran kami. Namun satu hal, dengan iman kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang terpanggil untuk mengikuti Engkau. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang terus setia mengikut Engkau. Kami percaya satu saat kami akan melihat pelangi kasih-Mu terbit dalam kehidupan kami, memulihkan, mengubahkan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap mereka yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Jamah hati, jamah hidup. Berikan kekuatan yang baru untuk kami boleh terus bertahan dalam mengikut Tuhan, tidak akan menyangkal Engkau Tuhan di atas segala Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah yang sakit disembuhkan pada siang hari ini. Jamah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang bergumul untuk usaha, hutang piutang, Tuhan Engkau jawaban. Kami mau terus berharap kepada Tuhan, sebab Engkaulah sumber pengharapan di hidup kami. Kami juga melepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati TNI Polri, kedamaian di atas bangsa kami Tuhan, kebenaran di atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang terbaik di hidup kami. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia dan shalom.